nostalgia waktu awal-awal jualan bakso. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini sebenarnya jadwal libur pegawai Wong Wonogiri karena setiap 1 bulan sekali pegawai dikasih izin libur 1 hari. Jadi setiap cabang hari ini libur. Tapi hari ini kita tetap jualan meskipun nggak sampai malam seperti biasanya jam 9 dan tanpa pegawai juga. Jadi hari ini warung ini sama yang satu lagi di daerah Cibatu tetap buka. Jadi kebetulan pegawai yang di Cibatu nggak ambil libur hari ini karena nanti katanya mau izin beberapa hari ke depan mau anter kakaknya nikahan. Sebelum buka warung, kita beres-beres dulu, ngeluarin gerobak sama meja-meja. Aku sapuin dulu ruangan sama kolong-kolong meja sampai depan supaya bersih sebelum dipel. Oh iya, selain jualan bakso, aku juga jualan es kristal. Seperti hari ini ada pelangganku yang mau beli es kristal. Lanjut aku sapu-sapuin bagian teras depan. Sesudah itu aku pel bagian depan dulu supaya nggak keinjek-injek terus. Udah gitu kan teras bagian depan ini dekat banget sama jalan, jadi sering banget berdebu. Kadang harus diempel beberapa kali. Meskipun aku nggak tiap hari ngepel dan beres-beres warung seperti ini, karena setiap hari ada pegawai yang sudah dibagi-bagi tugas buat beres-beres sama nyiap-nyiapin perlengkapan jualan. Lanjut aku ngepel bagian dalamnya, kolong-kolong meja. Gak lupa aku nyalain kipas angin supaya lantainya cepat kering. Setelah beres yang bagian depan, lanjut lagi ke bagian belakang. Selagi aku ngepel-ngepel lantai, suami nyiapin bahan-bahan buat keperluan bakso seperti mie, bihun, toge, sama sayurannya. Oh iya, hari ini Pak Su nggak belanja ke pasar karena ngabisin stok bahan-bahan sisa kemarin. Kebetulan kemarin belanjanya double karena buat keperluan hari ini. Oh iya, dulu sebelum punya karyawan, aku awal-awal jualan itu berdua sama Pak Su, sama dibantuin saudara yang sudah terlebih dahulu jualan dan ngelayanin bakso. Jadi pekerjaan seperti ini dulu sudah jadi kebiasaan aku tiap hari. Ingat awal-awal jualan pas tahun 2017, waktu itu aku lagi hamil 2 bulan. Pas kita mau mutusin jualan bakso sendiri karena tadinya suami ikut pamannya bantuin dan jualan bakso di tempatnya di daerah Tasikmalaya kota, tepatnya di Indihiyang. Alhamdulillah setelah 1 tahun ikut sama pamannya, dia mutusin mau jualan bakso sendiri di daerah Singaparna. Kebetulan itu daerah tempat aku tinggal. Cabang pertama kita buka di daerah Mangunreja, tepatnya di depan Polres Mangunreja. Kita kasih nama bakso Wong Wonogiri, artinya bakso orang Wonogiri. Selain jualan bakso, kita juga jualan mie ayam bakso juga, sama aneka minuman. Meskipun menunya sederhana, karena kita mengutamakan kualitas dan resep turun-temurun dari keluarga Pak Su yang mayoritas semuanya tukang bakso. Dari ayahnya, paman-pamannya, kakak dan adik-adiknya kebanyakan tukang bakso. Gimana ceritanya? Katanya aku ketemu sama Pak Su. Dulu kita sebelum jualan bakso, kita sama-sama kerja di pabrik. Ya mungkin karena kita sudah jodoh, jadi dipertemukanlah kita di kota tersebut. Ada yang tahu kota apa? Yang tahu boleh komen. Lanjut ya, setelah setahun buka cabang yang pertama, kita buka lagi cabang yang kedua, yaitu di daerah Jalan 15 Cimerah. Alhamdulillah waktu itu
anak kedua aku udah lahir. Karena lagi semangatnya jualan, aku sering nemenin Pak Su jualan, ngurusin warung-warungnya yang 2 itu. Kebetulan waktu itu ada adik juga yang bantuin. Gak mudah ya berada di posisi sampai sekarang, dan gak nyangka juga sekarang udah punya 4 cabang, semua dari hasil jerih payah dan ketekunan Pak Su. Tapi situasi sekarang jauh berbeda sama situasi yang dulu. Namanya jualan pasti ada pasang surutnya. Kadang rame, kadang enggak. Sudah jadi hal yang lumrah buat para pedagang seperti kita. Apalagi pesaing dan tukang jualan bakso sudah banyak banget. Tapi rezeki itu sudah ada yang ngatur dan gak bakalan tertukar. Bismillah saja, supaya Allah masih dan terus memberikan rezekinya pada kita. Oke, lanjut ya. Ini aku lagi bikinin pesanan bakso. Alhamdulillah dari pertama buka sudah langsung ada yang beli. Kebetulan ini Pak Su lagi ke warung yang satunya lagi nganterin barang sama kekurangan bahan. Mie ayam di sana katanya sudah tinggal sedikit. Alhamdulillah ya. Ini aku lagi bungkus bakso. Alhamdulillah ada yang pesan 3 bungkus bakso dicampur semua. Sebenarnya bisa sih tiap hari aku jaga lapak bakso biar bisa bantuin suami agar supaya tidak gaji orang terus. Tapi namanya ibu-ibu yang masih punya anak kecil, harus antar sekolah, jemput sekolah, belum keperluannya. Jadi agak repot kalau harus sambil jualan bakso. Insya Allah kalau anak udah pada gede-gede, sudah bisa mandiri, mungkin aku bisa jualan bakso dan jaga lapak sendiri. Sebenarnya hari ini agak sedih juga ya, karena anakku hari ini lagi sakit. Jadi hari ini gak antar sekolah, gak jemput juga. Jadi liburan warungnya di rumah aja sambil jaga warung, sambil jagain anak juga. Meskipun sekali-kali manggil-manggil pengen ditemenin tidurnya, tapi untungnya bisa gantian sama Pak suami. Nikmat juga ya. Ternyata begini rasanya kerja sambil jagain anak itu. Gak seperti yang kalian kira, yang bilang hidup aku enak, bisa santai-santai, bisa jalan-jalan, bisa kemana aja. Padahal mah sama ya bun, kayak teman-teman semua bela-belain kayak gini tuh demi apa? Demi menyambung hidup. Gak tahu siang, gak tahu malam, yang dipikirin kerja aja supaya bisa menghidupi keluarga, bisa memberi orang tua. Aduh, ini aku capek ngomong terus ya bunda. Mending kita bikin mie ayam nih. Aku bikin 2 porsi. Kebetulan di sini cuacanya ini udah mendung banget, bahkan udah gerimis. Ini si adik kecilnya juga udah buru-buru, katanya takut kehujanan. Langsung dibungkus dan langsung ngibrit. Nggak kerasa udah malam aja. Ini udah maghrib ya. Di sini hujannya gede banget. Ditambah tadi ada petir yang kenceng-kenceng banget. Pas lagi hujan aku mah di kamar aja karena takut. Ini juga Pak Su habis salat maghrib dan main-main dulu sama kucing, katanya buat penghilang stres. Karena di luar masih hujan dan hujannya awet banget, jadi udah sepi dan udah gak ada yang lewat. Jadi kita mau beres-beres aja dan mau tutup warung. Seperti biasa aku beresin dulu ya. Aku angkat-angkat kursinya, aku beresin. Setelah itu dirapi-rapi. Tadi mah diturun-turunin, sekarang mah kita naikin lagi. Aku beres-beresin supaya nanti barang-barang yang di luar bisa masuk. Aku bagiannya beresin barang-barang yang di dalam, sedangkan suami bagian beres-beres yang di luar. Aku pinggir-pinggirin dulu mejanya, lanjut aku sapu. Terus katanya ini masih bersih, jadi yang dalam ini gak usah dipel. Nanti kita pelnya yang di luar aja. Aku taruhin barang-barang yang kotor. Lanjut bantuin suami masuk-masukin barang, gerobak sama etalase, dimasukin dan dirapihkan. Pak Su masih masuk-masukin barang yang di luar. Aku bantuin yang gampang-gampang aja dan ringan. Pak Su masih masuk-masukin meja dan barang-barang yang dari luar. Masukin meja kompor dan sisa-sisanya aku masukin ke freezer supaya tidak basi.
Setelah gerobak baksonya masuk, lanjut aku sapuin bagian depan, lalu aku pel. Sementara suami bersihin gerobak, lanjut aku cuci barang-barang yang kotor seperti wadah sambal, panci mie ayam, mangkok-mangkok, sama centong-centong supaya besok tinggal pakai dan sudah bersih. Ya mungkin seperti itulah kegiatan aku hari ini. Makasih yang sudah nonton dari pertama aku buka warung, jualan, ngeladangin para pembeli dan pelanggan aku sampai nemenin beres-beres dan tutup warung. Setelah ini aku dan Pak Su mau istirahat dan besok pegawai udah pada masuk lagi. Jadi besok yang buka sama tutup warung dan melayani pembeli kembali lagi sama pegawai aku. Insya Allah besok semua cabang buka semua ya, dari yang Mangureja, Cimerah, Ujung Petir sama Cibatu. Selamat malam semua. Assalamualaikum.